kita akan belajar mengenai cerpen. Pasti dari di sini masih 2 orang ya. Pasti Mbak Siti sama Mbak Santi udah pernah baca cerpen ya, mungkin di majalah atau di koran, atau mungkin cerpen di internet gitu kan juga ada ya. Nah, itu jadi malam ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk cerpen nih. Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana membuatnya, ada jenis-jenisnya juga. Ini Mbak Siti sama Mbak Santi udah free atau lagi masih tugas nih? Masih kerja nih? Oh, udah santai ya? Oke kalau gitu. Jadi kalau di modul ya, kalau mbaknya punya modul itu ada banyak contoh di materi cerpen tuh, banyak contoh cerpennya. Jadi saya bikinin PPT tentang teorinya, karena kalau tentang definisi cerpen dan lain-lain nggak begitu banyak ya. Yang begitu banyak itu contoh dan latihan untuk membaca cerpennya aja. Jadi nanti misal kalau Mbak Santi atau Mbak Siti misalnya kok belum pernah baca cerpen deh kayaknya, jadi bisa dibuka di modul itu ya, banyak contoh cerpen di situ di bab ini, modul ketiga, bab ketiga itu materinya tentang cerpen. Nah, sebelum uh, dipraktekkan ya membaca cerpen, saya jelasin dulu cerpen itu apa sih gitu. Nah, cerpen sendiri itu sebenarnya singkatan ya dari cerita pendek. Nah, maksudnya cerita pendek ini bukan cerita yang 1 kalimat, 2 kalimat, enggak. Tapi maksudnya sebuah cerita, tapi yang pendek, berbeda dari novel atau buku. Kalau buku itu kan panjang ya, bisa berhalaman-halaman gitu, bisa berbab-bab. Tapi kalau cerpen enggak, biasanya yang diangkat ceritanya mengenai satu kejadian aja, itu cerpen. Makanya dinamakan cerita pendek. Nah, kalau di sini cerpen juga merupakan salah satu bentuk dari karya sastra ya. Jadi tidak hanya puisi saja. Puisi kan biasanya termasuk yang terkenal sebagai karya sastra kan kayak puisi, terus apalagi ya biasanya karya sastra kayak buku, novel. Nah, tapi cerpen ini juga termasuk salah satu bentuk karya sastra yang berwujud prosa. Nah, terus mengenai ceritanya sendiri, biasanya cerpen ini ada yang bersifat fiktif atau karangan saja, ada yang bersifat nyata. Jadi cerpen tidak harus nyata, tidak harus fiktif. Pernah dengar selamat malam Mbak Sri Lestari, ada lagi Mbak Aisyah ya, Mbak Aisyah baru online. Ada lagi kalau mbaknya dulu pernah dengar kayak fabel. Fabel itu cerita rekaan, tapi di dalam cerita itu penokohannya khusus animal hewan. Contohnya kayak si kancil, itu kan cerita juga ya, bisa disebut cerpen juga, tapi dia kan tokoh-tokohnya di situ yang diceritakan tentang hewan semua. Nah, itu namanya fabel. Jadi di sini cerpen itu nggak terbatas ya, nggak terbatas harus karangan, tapi bisa juga kenyataan. Contohnya nih, misal apa ya, siapa dari sini, misal Mbak Santi nih tadi hari ini mengalami sesuatu kejadian gitu, misal ketemu laki ganteng terus ditembak jadi pacaran gitu, terus tiba-tiba dilamar, ini contoh ya. Nah, itu kan misal kenyataan, terus dibikin cerita sama Mbak Santi gitu, tapi cuman paling 1 lembar atau 2 lembar gitu. Nah, itu juga bisa disebut cerpen ya, karena kenyataan, bukan karangan saja gitu. Itu Mbak Santinya ketawa. Itu contohnya ya. Jadi cerpen itu bisa berupa cerita asli atau cerita rekaan atau imajinatif saja atau karangan ya.
Jadi nggak terbatas dia hanya karangan, tapi bisa kenyataan. Terus seperti yang saya jelasin tadi, bahwasanya cerpen itu pendek ya, karena dia pendek jadi dia hanya menceritakan tentang satu kejadian saja biasanya, atau satu peristiwa saja. Nanti kalau yang diceritain peristiwanya banyak jadinya buku atau novel. Nah itu ya, kalau cerita pendek paling cuma satu kejadian aja. eh, Contoh apa ya, kayak misal inti kejadian ya, maksudnya ceritanya kayak uh, pertama kali ketemu calon suami gitu ya. Nah kejadiannya tentang itu, jadi nanti setelah ini kan calon suami ya, misal pertama kali ketemu calon suami gimana ceritanya di cerpen itu diceritain. Terus misal mbaknya terus bikin cerita lagi sampai menceritakan nanti udah menikah punya anak. Nah itu bukan cerpen. Kalau cerpen itu cuma menceritakan tentang satu peristiwa aja atau satu kejadian saja, bukan yang bersambung ya, bukan yang banyak peristiwa. Kayak tadi saya contohin, misal ditembak pacarnya, ya udah berarti itu aja yang diceritain, nggak perlu diceritain yang nanti sampai menikah, sampai punya anak, terus ada konflik-konflik. Nah itu enggak, tapi cuma satu peristiwa saja, satu kejadian saja. Itu cerpen. Terus cerpen juga biasanya bahasanya juga berbeda dari bahasa buku atau bahasa novel. Biasanya kalau cerpen itu bahasanya lebih ringan dan lebih singkat dan lebih sederhana. Ini Mbak Ais, itu contoh ya Mbak Ais ya, bukan beneran. Nah itu contoh saja gitu. Tapi kalau ditembak beneran sih nggak apa-apa juga ya. Apalagi tadi ya, oh ya, jadi kalau mau banyak baca, kalau suka baca buku ya, misal baca novel atau baca buku, nanti bisa tahu bedanya cerpen sama novel itu bedanya apa gitu. Kalau cerpen itu biasanya bahasanya dia lebih ringan gitu, lebih sederhana dibandingkan dengan buku cerita atau buku novel. Terus biasanya cerpen itu juga karena dia mengangkat peristiwa yang ringan, sederhana, biasanya dia diambil dari kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih kok diambil dari kehidupan sehari-hari kita? Ya balik tadi, karena cerpen itu biasanya ceritanya sederhana, simple gitu, nggak perlu yang harus imajinatif banget gitu, nggak. Biasanya dia kalau cerpen menceritakan kejadian sehari-hari, kayak tadi yang saya cerita, kayak ditembak pacarnya, atau kejadian waktu hari H pernikahan, mungkin ada kejadian-kejadian lucu atau kejadian-kejadian yang nggak bisa dilupain. Nah itu bisa dijadiin cerpen itu ya. Makanya itu kenapa cerpen itu bahasanya dia pakai bahasa sederhana, karena ya diambil dari kehidupan sehari-hari gitu. Terus oh ya, untuk di slide pertama saya ini sebenarnya saya copy dari modul ya, mungkin bapaknya nanti bisa lihat di modul juga, tapi untuk slide-slide berikutnya di modul nggak ada, jadi makanya saya bikinin rangkuman di slide. Nah di modul juga di sini disebutin ya, ada beberapa nilai yang dapat diteladani atau dicontoh. Nah sebenarnya nilai-nilai yang dapat diteladani ini bukan cuman didapat dari cerpen saja, tapi banyak juga. Bisa juga dari buku, novel itu juga mempunyai nilai-nilai yang bisa kita ambil. Ini yang di slide saya ini bukan termasuk yang ini ya. Pointer saya mana nih? Nah ini ada nilai-nilai. Nilai-nilai ini sebenarnya bukan hanya untuk cerpen saja, tapi untuk berbagai jenis karya sastra itu sebenarnya kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya. Apa aja sih nilai-nilai yang kita ambil? Bisa jadi nilai agama, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai estetika gitu ya.
Nah, itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sebuah karya sastra, tidak hanya cerpen, tapi puisi juga, atau apalagi ya artikel juga, apalagi yang bisa termasuk karya sastra. Narasi gitu juga bisa kita ambil nilai-nilainya. Terus oke. Itu ini bisa dilihat di modul sih yang untuk slide pertama ini. Nah, kemudian ini yang ada, kalau tadi kan saya di awal-awal ngomong ya, mungkin bapaknya yang Miss saya kok bingung ya, atau Miss kok saya belum pernah baca cerpen deh kayaknya gitu. Nah, kalau misalnya bapaknya belum pernah baca cerpen, bisa dilihat di modul, itu banyak banget contoh di situ, contoh cerpen di sana. Jadi bisa buat latihan atau buat apa ya, isi waktu kosong mungkin baca-baca cerpen. Oh, kayaknya Mbak Aisyah ini masih keinget kejadian ini nih, kejadian minggu kemarin nih, yang masalah tembak-tembakan ya. Sampai mikirnya jadi tembakan beneran. Itu juga bisa diceritain, dibuat jadi cerpen tuh sebenarnya, karena kejadiannya cuma kejadian sehari itu saja ya. Nah, tadi sampai mana ya? Di sini. Pada dasarnya cerpen ini kan sebuah cerita ya, sebuah menceritakan peristiwa atau kejadian. Hanya saja kalau cerpen ini kan ceritanya pendek ya, tadi saya bilang. Jadi unsur-unsur cerpen ini juga umum juga ya, dimiliki di unsur-unsur kayak buku, novel juga punya. Di sini saya bedakan menjadi dua unsur-unsur cerpen itu, yaitu unsur-unsur intrinsik sama unsur-unsur ekstrinsik. Nah, apa nih maksudnya? Misal Miss bahasanya gitu amat sih gitu, bingung. Nah, kalau bingung gini, intrinsik itu merupakan informasi-informasi yang dapat kita ambil dari dalam cerita pendek tersebut atau cerpen tersebut. Jadi kita bisa tahu informasi-informasi dengan membacanya saja gitu, nggak perlu mikir yang jauh-jauh. Misal kalau baca cerpen, tahu kan, oh siapa sih yang diceritain, berarti tahu tentang tokohnya. Terus kalau baca cerpen kan pasti tahu temanya tentang apa gitu kan, topiknya apa sih yang diceritain gitu. Contoh ada cerpen tentang pelaku teroris nembak apa tadi ya, ya udah gitu, kayak pelaku teroris ngebom ini gitu kan. Oh berarti tuh temanya tentang teror gitu. Nah, itu tuh yang dimaksud dengan intrinsik. Jadi informasi-informasi yang kita dapat dari membaca cerpen itu. Apa aja sih informasi yang kita dapat? Yaitu tadi kan, kita tahu tokohnya, kita tahu topik tentang ceritanya ini tentang apa sih gitu ceritanya. Contoh kalau si Kancil, oh berarti dia tentang si Kancil itu juga banyak ya versinya ya, yang balapan lah, yang macam-macam. Nanti saya kasih contoh yang lain lah. Atau cerita kejadian pemilu, kayak kemarin kan Taiwan habis pemilu ya, mungkin ada kejadian lucu atau apa, berarti kan topiknya tentang pemilu, atau topiknya tentang teror gitu. Itu tahu ya. Taunya dari mana ya? Taunya setelah kita membaca cerpennya itu gitu. Nggak perlu memikir dan menganalisa yang lebih dalam lagi kan, tapi kita udah tahu informasi itu. Nah, unsur-unsur intrinsik ini tadi apa aja? Nah, sebenarnya ini juga tadi udah saya singgung ya, kayak tokoh, tema. Tokoh ini pelaku ya, pelaku atau apa biasanya, atau peran utamanya gitu ya. Siapa sih yang diceritain di cerpen itu namanya tokoh, pelakunya. Kemudian setelah topiknya, setelah tokoh, ada lagi latar. Tahu kan, latar ini sebenarnya kayak ada latar waktu, ada latar tempat, sama latar kondisi. Contohnya,
Kalau latar tempat itu contohnya kayak gini, misalnya cerpen yang latar tempat itu dia menceritakan tempatnya, contoh kayak teror di Jakarta kemarin itu dia ceritanya di mana. Berarti kan itu kayak Mbak Aisyah ini kayak latar belakang ya. Bukan, latar ini bukan latar belakang, Mbak, tapi latar ini nanti dibedakan menjadi 3 lagi, yaitu latar tempat, latar waktu, sama latar kondisi. Saya tulisin lagi ya di sini. Kalau latar belakang itu nanti jatuhnya masuk ke unsur ekstrinsik. Saya tulisin di sini ya. Iya, beda-beda. Latar itu sebenarnya maksudnya kayak keterangan gitu aja ya bahasanya. Cuman kalau di karya sastra biasanya kita menyebutnya latar. Jadi latar itu saya bilang tadi dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, kemudian latar waktu, satu lagi latar kondisi. Nah, latar kondisi atau suasana. Nah, misal ada pertanyaan, Miss, latar tempat itu gimana sih? Nah, maksudnya kayak gini. Latar tempat itu merupakan tempat diceritakan atau tempat terjadinya peristiwa yang ada di cerpen tersebut. Contohnya kayak yang bom Sarina tadi ya, itu tempatnya di mana? Di depannya Starbucks di Sarina Mall. Nah, itu yang dinamakan latar tempat. Tempat kejadiannya di mana gitu. Atau mungkin lebih spesifik lagi di perempatan mana itu ya, lupa saya, perempatan Tamrin. Nah, itu termasuk latar tempat ya, karena dia menceritakan tempat peristiwanya di situ. Kemudian ada lagi latar waktu. Berarti latar waktu ini menceritakan tentang waktu peristiwa atau waktu yang di cerpen itu. Cerpen itu menceritakan kira-kira waktunya kapan sih gitu. Biasanya tuh siang hari, malam hari, atau nyebutin tanggal juga boleh, karena kan tanggal juga termasuk waktu ya. Itu. Terus misal kayak gini, Miss, kalau di cerpen terus biasanya kayak misal nih ya, nggak jelas waktunya gitu. Nah, itu juga jarang terjadi sih. Biasanya kalau di cerpen biasanya ada, pasti diceritain kira-kira waktunya kapan. Contohnya biasanya ada kata-kata kayak gini, siang tadi saya pergi ke contoh ya, ini contoh saja ya, contoh di cerpen saya. Misal pernah baca cerpen tuh saya ambil kayak contoh kayak gini, siang tadi sewaktu saya mau berangkat ke pasar, saya bertemu dengan seorang nenek-nenek di jalan. Nah, berarti kan di situ kan sudah secara nggak langsung kan sudah dikasih tahu ya kalau waktu kejadiannya tuh ya itu siang tadi itu. Nah, itu contohnya latar waktunya. Berarti latar waktunya peristiwa itu terjadi di siang hari. Itu. Kemudian setelah latar tempat dan latar waktu, latar kondisi atau suasana. Mungkin bingung nih, gimana sih maksudnya latar kondisi atau suasana itu? Nah, latar kondisi atau suasana itu maksudnya menceritakan tentang si tokoh ini atau si suasananya ini sedang bahagia kah, atau sedang sedih, atau sedang panik gitu kan. Contohnya, misal ada cerpen tentang teror bom Sarina kemarin. Kira-kira tahu nggak itu latar kondisinya seperti apa atau latar suasananya seperti apa? Ada tahu nggak? Nggak mungkin bahagia ya, nggak mungkin, karena itu kan lagi teror. Iya iya, cuman 4 orang yang masuk. Nah, itu ya, misal kayak contoh yang ada yang misal nih ya, misal yang kejadian teror kemarin kita buat cerpen. Berarti kan latar kondisi atau suasananya itu kemarin kan mencekam ya. Nah,
Lo Miss taunya dari mana latar kondisi atau suasana mencekam itu? Nah itu juga taunya setelah kita baca cerpennya. Walaupun tidak ditulis langsung, biasanya kita tahu dari situasinya. Contoh kayak kemarin waktu ada teror bom aja, waktu kita melihat di berita kan sudah tahu ya kalau itu suasananya mencekam gitu. Kok tahu Miss? Ya iyalah, kalau bahagia kan nggak mungkin seperti itu ya suasananya ya, kondisinya ya gitu. Atau ya panik lah atau mencekam, itu intinya. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Itu dari latar ya, latar tempat, latar waktu, latar kondisi atau suasana. Kemudian alur. Alur ini juga termasuk unsur intrinsik. Ini bacanya juga saya agak belibet-belibet ya, karena hampir sama dengan bahasa Inggris. Alur ini atau kata lainnya yaitu jalan ceritanya. Jalan cerita cerpennya itu gimana? Alurnya nih jalannya, misalnya jalannya maju atau mundur, atau kombinasi maju mundur, atau mundur terus maju. Misal, aduh Mi saya bingung nih, apa sih maksudnya alur gitu. Di sini kira-kira bapaknya ada yang senang nonton film nggak ya? Maju mundur cantik. Itu tuh Mbak Siti tuh. Kira-kira ada yang suka nonton film nggak? Kalau suka nonton film, sebutin deh nanti biar saya kasih, maksudnya saya jelasin alur itu dari film itu nanti biar bisa. Mbak Nisa, apa tuh paling suka nonton film apa tuh? Apa nih kira-kira nih, buat contoh aja. Oh, apa ya film-film yang baru ini ya, baru-baru. Saya udah lama sih soalnya nggak nonton film juga ya. Wah, The Ring of the Lord. The Lord of the Ring. Aduh, saya nggak pernah nonton itu, jadi susah ya untuk ngasih contohnya. Jadi gini, Mbak Siti ya kayaknya yang dulu pernah, di kelas ini bukan sih yang dulu yang bahas tentang meresensi buku ya? Iya, nah saya ingat tuh ada Mbak Siti ya yang suka banget sama The Lord of the Ring. Nah, balik lagi ya ke materi. Tadi mau saya kasih contoh film, cuman saya udah lama nggak nonton film, jadi lupa. Jadi yang dimaksud alur itu yaitu jalan ceritanya. Nah, maksudnya gimana? Jalan cerita ini gini. Jadi di sebuah cerpen atau film juga sama, atau buku, itu kan biasanya ada dia menceritakan alurnya kayak apa. Ada tadi saya nyebutin alurnya maju. Maksudnya alurnya maju itu kayak gini. Dia menceritakan kondisinya dia sekarang, besok, besok lagi, dan besok-besok lagi. Nah, itu yang dinamakan maju. Sedangkan alur yang dinamakan alur mundur itu biasanya dia menceritakan tentang masa lalu, kayak flashback gitu jadinya gitu. Itu yang dinamakan alur mundur. Nah, gimana kalau maksudnya tadi alur maju mundur? Berarti biasanya kalau bapaknya pernah nonton film, dia itu biasanya kayak menceritakan kayak gini, jalan ceritanya, menceritakan tentang sekarang, terus besok, kemudian dia kayak flashback, ingat-ingat kejadian berapa tahun yang lalu gitu. Itu beberapa scene atau beberapa scene, tahu kan ya, beberapa adegan, kemudian balik lagi.
ke melanjutkan yang pemikirannya dia untuk lusanya, hari-hari kedepannya. Nah itu yang dinamakan alur maju mundur. Jadi dia menceritakan, misal contoh kalau gini, saya uh, contohnya ya, ini kalau alur maju dulu ya. Hari ini saya bikin simpel aja ya. Contoh, hari ini saya berangkat ke kampus, naik sepeda, ketemu nenek-nenek, kemudian nenek-nenek jatuh, saya mau menolong, udah. Terus kemudian saya melanjutkan perjalanan ke kampus lagi, ketemu profesor, kemudian presentasi progres dan lain-lain. Itu dinamakan alurnya maju, karena saya menceritakan dari sekarang, dari titik awal, kemudian dan ke selanjutnya gitu, maju terus gitu. Nah itu contoh alur maju ya. Kemudian yang dinamakan alur mundur, contohnya, saya menceritakan gini, saya tadi berangkat ke kampus, naik sepeda, ketemu nenek-nenek di jalan, kemudian nenek-nenek itu jatuh, belum sempet saya mau menolong, tapi tiba-tiba keingat kejadian 10 tahun yang lalu, waktu saya masih punya nenek, waktu nenek saya masih hidup. Waktu itu saya berangkat ke pasar dengan nenek untuk membeli baju baru untuk lebaran. Seketika itu, waktu saya mau menyeberang dengan nenek saya, tiba-tiba ada kendaraan melaju dengan cepat dan tidak sengaja menyerempet nenek saya. Nah itu merupakan salah satu pengalaman yang buruk tentang nenek saya. Ternyata nah tiba-tiba aduh gimana ya terusnya, itu cuman ingatan saja, saya harus menolong nenek yang ada di depan saya. Nah itu ceritanya alurnya mundur ya, karena mengingat-ingat masa lalu saya tadi, itu ceritanya itu alur mundur. Jadi kayak flashback gitu, mengingat-ingat kenangan. Kira-kira kalau saya pernah lihat ada film yang alurnya flashback gitu ya, cuman saya lupa apa ya. Iya Mbak Nisa, jadi kayak dia tuh menceritakan tentang masa lalunya, di situ dia ceritakan, membayangkan masa lalunya gitu. Mbak Nisa bener, film Titanic itu alurnya mundur ya, karena dia menceritakan tentang ingatannya. Kan itu ceritanya ada di pertama kali film itu muncul, dia ceritanya kan mencari harta karun ya di dalam laut. Kemudian ditemukanlah sebuah harta dari kapal gitu. Ditemukan ada perhiasan, terus diumumin kan ya, ini tuh ada perhiasan. Ternyata nenek-nenek ini masih hidup dan dia menceritakan tentang kisahnya yang berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah itu juga benar tuh. Wah makasih nih buat contohnya Mbak Nisa. Itu alurnya mundur ya berarti ya. Tuh. Kemudian ada lagi alur yang maju mundur. Maju mundur itu jadi alur maju mundur ini kombinasi antara masa yang terjadi dengan dia mengingat-ingat masa lalu. Contohnya ada di film Indonesia, saya pernah lihat itu di apa ya, lupa saya. Film Indonesia kalau nggak salah itu tentang judulnya tentang dia atau tentang cinta gitu, saya lupa. Itu film Indonesia dulu banget, ada itu alurnya dia maju mundur gitu. Terus setelah alur ada lagi sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan, jadi gini, kalau sudut pandang itu gini, misal saya yang menulis sebuah cerpen. Nah ini misal saya menceritakan kejadian, kenyataan ya, nyata gitu. Saya menceritakan kejadian saya. Terus di dalam cerpen itu saya menyebutkan sayanya sebagai saya.
Nah, itu berarti sudut pandangnya saya sebagai orang pertama, karena saya menceritakan tentang diri saya sendiri. Terus bagaimana kalau yang dimaksud dengan sudut pandang orang kedua? Kalau misal sudut pandang orang kedua itu berarti gini, saya ini yang menulis cerpen, tapi saya menulis ceritanya tentang misal Mbak Nisa yang lagi, tadi kemarin, maksudnya kemarin Mbak Nisa ketemu pacarnya gitu, terus udah, ya ini contoh ya gitu, misal ketemu pacarnya gitu, terus saya menceritakan tentang Mbak Nisa sama pacarnya. Nah, itu sudut pandang orang kedua gitu ya. Terus ada lagi sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini biasanya kebanyakan sih fiksi ya, karangan gitu. Jadi penulis ini tidak tidak ada di dalam cerita itu, tapi dia hanya menceritakan orang-orang yang tokoh-tokoh atau pelaku-pelaku yang ada di dalam cerita atau cerpen atau buku itu. Gitu, Bu. Ya, dia gitu ya. Itu sudut pandangnya. Jadi ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang kedua gitu ya. Tapi jangan pernah jadi orang ketiga ya. Aduh. Oke. Itu unsur intrinsik di dalam sebuah cerpen. Sebenarnya tidak hanya sebuah cerpen sih, kalau kayak gini ya, film juga sebenarnya ada unsur intrinsiknya. Ya ini sama. Ya ada tema, ada tokoh, ada latar, ada alur, ada sudut pandang. Begitu pula dengan buku. Buku juga punya unsur intrinsik. Kemudian setelah unsur intrinsik itu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini unsur-unsur yang mempengaruhi pembuatan cerpen, tapi dari luar dari ceritanya itu. Contohnya tadi Mbak Isa udah nggak ada ya? Tadi kan bilang latar belakang. Nah, latar belakang itu termasuk unsur-unsur ekstrinsik atau unsur-unsur yang didapat dari di luar cerpen atau cerita itu sendiri, yaitu ada latar belakang pengarangnya sama keadaan sosial budaya. Contohnya, jangan contoh sih, maksudnya kayak gini. Nggak ada contoh, bingung saya. Maksudnya kayak gini, latar belakang pengarang. Pernah tahu buku Laskar Pelangi? Atau pernah tahu penulis buku Assalamualaikum Beijing? Nah, itu kan terkenal ya, udah ada filmnya juga. Nah, jadi latar belakang, wah baru mau dibaca. Yang mana tuh Mbak? Yang Laskar Pelangi atau Assalamualaikum Beijing? Jadi biasanya si cerpen atau buku atau film itu dipengaruhi oleh latar belakang pengarangnya. Contohnya kayak Assalamualaikum Beijing aja gitu. Oh jangan, nanti Mbak Siti nggak penasaran dong kalau baca bukunya. Yang Laskar Pelangi aja contohnya. Di Laskar Pelangi itu kan overall secara keseluruhan kan dia menceritakan tentang perjuangan dia waktu dari sekolah, pokoknya intinya menempuh pendidikan lah ya. Terus kemudian di buku-buku itu juga dia menceritakan tentang lokasi, suasana gitu kan, apa ya maksudnya, tempatnya gitu kan. Kalau dia itu menceritakan kalau Belitung itu seperti ini gitu. Nah, kenapa sih dia kok bikin cerita kayak gitu? Ya karena latar belakang dari pengarangnya itu atau penulisnya itu, dia orang yang berasal dari Belitung juga.
Terus kemudian dia juga menem apa ya menempuh ya berjuang juga kan untuk mendapat pendidikannya gitu. Jadi latar belakang pengarang ini juga sangat mempengaruhi cerita dari cerpen gitu. Atau mungkin gini, kalau bapaknya masih bingung gini, kalau yang senang baca buku atau senang lihat film itu biasanya setiap sutradara atau setiap penulis buku itu pasti punya gaya yang berbeda-beda. Contohnya aja kayak siapa ya, si Andrea Hirata aja pasti gaya penulisannya berbeda dengan si Raditya Dika. Tahu kan Raditya Dika ya? Nah, pasti berbeda karena apa? Karena latar belakang mereka berdua itu berbeda. Jadi pasti gaya penulisannya juga berbeda. Nah, itu dinamakan unsur ekstrinsik. Kenapa? Karena kita nggak bisa dapet latar belakang, nggak bisa mengetahui latar belakang pengarang ini dari bukunya atau dari ceritanya itu. Tapi biasanya kita ketahui setelah kita kayak cari-cari informasi atau baca bukunya sampai misalnya baca bukunya, misalnya dia punya buku 5 gitu, setelah kita tahu membaca semuanya gitu baru oh ternyata ini orang gayanya seperti ini, kenapa sih dia kok gaya penulisannya seperti ini, oh karena latar belakangnya orang ini kayak gini gitu. Nah itu jadi unsur-unsur yang kita ketahui di luar dari informasi yang ada di dalam cerita tersebut. Itu yang dimaksud unsur ekstrinsik ya. Cuman kalau unsur ekstrinsik lebih susah dicari daripada unsur intrinsiknya. Itu. Atau biasanya kalau mamanya pernah dengar ada makna yang tersirat dan makna yang tersurat. Nah, itu juga kan berbedanya kayak gitu. Kalau makna yang tersirat itu makna yang sudah benar-benar kita ketahui dari cerita, tapi kalau makna tersurat itu kan kayak kita perlu mikir kan ya, ini sebenarnya apa sih yang dimaksud orang ini gitu kan. Itu. Jadi unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik itu kayak gitu tuh analoginya. Nah, kemudian setelah latar belakang pengarang, kemudian juga keadaan sosial budaya. Keadaan sosial budaya ini juga mempengaruhi cara penulisan atau cara pembuatan film loh. Seperti yang saya kasih contoh tadi kan, si Andrea Hirata itu dia berasal dari Belitung yang notabene kayak jauh dari kota ya, kehidupannya juga berbeda sekali dari yang kota gitu. Terus Raditya Dika contohnya anak muda banget ya, terus dia tinggalnya di kota besar juga. Nah dari hasil karyanya juga kan sudah bisa kita lihat perbedaannya di mana gitu. Itu dipengaruhi oleh latar belakang dan keadaan sosial budayanya udah berbeda tuh. Itu unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Nah, kira-kira ada pertanyaan gak dari sejauh ini? Ini baru 2 slide. Ada pertanyaan gak kira-kira? Enggak ya, kalau kayak gini ya, maksudnya mamanya kan juga kayak Mbak Siti kan juga suka baca ya, pasti ngerti. Mungkin ya pasti ngerti lah. Mungkin dulu nggak tahu ya kalau tokoh atau tema itu termasuk unsur intrinsik, tapi sekarang kan ngerti. Tapi kan itu informasinya gampang gitu dicari, di dalam buku itu ada gitu. Ada pertanyaan dari Mbak Isya, UAS-nya kapan gitu? Seharusnya sih minggu depan gitu. Seharusnya minggu depan. Makanya itu kenapa ini malam ini saya kan kita di modul itu punya 6 materi ya. 6 materi untuk dua semester untuk 1 tahun. Jadi 1 semester itu materinya setengahnya, berarti sampai bab 3 aja. Nah, malam ini rencananya sih mau saya selesaikan untuk bab 3. Bab 3 kan materinya cuma cerpen ya.
tapi kayaknya nggak bisa deh, nggak apa-apa minggu depan. Jadi minggu depan mungkin masuk kelas sebentar untuk saya jelasin sedikit tentang kekurangan materi cerpen, kemudian saya kasih UAS gitu aja ya. Iya, kita udah pertemuan ke berapa ini? UTS kan kemarin kita di pertemuan ke-7 ya. Sekarang udah ke pertemuan 12 apa 13 gitu. UAS-nya mah bab 2 sampai bab 3 aja. Bab 3 kan cuma cerpen aja ya. Soalnya kalau seingat saya sih katanya akhir Januari sudah harus ngumpulin nilai ya. Jadinya ya berarti akhir Januari kita UAS. Ya, nilai UTS sama nilai tugas juga belum saya bagikan ya. Hmm, iya iya iya, nanti saya bagiin satu-satu, insya Allah. Maaf maaf maaf, maaf mesti nunggu lama ya. Oke, kalau gitu karena waktunya juga udah mepet ya, saya tambah satu slide lagi nggak apa-apa ya? Waktunya udah lewat sih, tapi nggak apa-apa. Jadi nanti sisanya minggu depan kita ketemu sebentar aja terus baru gitu UAS ya. Ada pertanyaan, kalau ujian nanti kira-kira materinya susah nggak ya? Hmm, sebenarnya sih materinya nggak susah-susah sih ya, cuman